Kisah Rosy Gabrielle, biker cantik yang jadi mualaf usai traveling. Jakarta, Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Tak memandang latar belakang atau kondisi tertentu mereka yang ingin mencari kebenaran. Siapa saja yang mencari dengan sepenuh hati pasti akan mendapatkannya. Seperti yang dialami biker cantik Rosy Gabrielle. Dikutip dari Daily Times. Biker asal Kanada ini menerima Islam sebagai agama dan jalan hidupnya pada awal Januari tahun 2020. Ini adalah momen saat saya mengucapkan syahadat, sebuah pernyataan kebenaran atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Syahadat bisa dilakukan di depan umum dengan orang-orang tertentu, atau diucapkan perlahan pada diri sendiri tanpa terpaksa, kata Rosy. Siapa saja yang mencari dengan sepenuh hati pasti akan mendapatkannya. Seperti yang dialami biker cantik Rosy Gabrielle. Dikutip dari Daily Times, biker asal Kanada ini menerima Islam sebagai agama dan jalan hidupnya pada awal Januari tahun 2020. Tidak jelas faktor yang mendorong Rosy hingga akhirnya memeluk Islam, atau agama yang diyakini gadis 31 tahun tersebut sebelumnya. Namun sejak mulai touring 2 tahun lalu, Rosy memang banyak mengunjungi negara Timur Tengah. Rosy sedang berada di Pakistan selama setahun terakhir. Rosy juga sempat mengunjungi Oman pada 2017 dan mengunggah videonya lewat YouTube. Selama di Oman, Rosy menjumpai pengalaman yang berbeda dengan anggapan masyarakat umum. Rosy kemudian menuliskan pengalaman tersebut yang ternyata bersinggungan dengan Muslim dan Islam. Saya belum pernah diperlakukan sebaik ini sepanjang hidup, hingga akhirnya meneteskan air mata. Menjadi perempuan pengendara motor tunggal, semua orang seperti ingin menolong saya. Saya diundang ke rumah, dibuatkan masakan, dirawat seperti anggota keluarga mereka sendiri kemanapun saya pergi. Saya tidak pernah dihakimi atau dipandang sebelah mata karena penampilan, jenis kelamin, agama, atau merasa terancam, kata Rosy. Menurut Rosy, menolong yang membutuhkan tanpa ragu adalah bentuk kemanusiaan. Seluruh dunia selanjutnya bisa belajar bentuk kemanusiaan yang tepat dari orang-orang yang ditemui Rosy selama perjalanan. Rosy juga mengatakan ikut sakit hati dan terpengaruh atas penilaian negatif yang dialami masyarakat Muslim. Dia berharap pengalamannya bisa menjadi inspirasi supaya tidak cepat menghakimi, ketakutan, dan tidak terbuka pada kalangan tertentu, kepada yang terlanjur berperilaku negatif. Pengalaman Rosy bisa jadi bahan untuk memperbaiki tingkah laku. Traveling ke Oman adalah salah satu perjalanan yang paling menantang bagi Rosy. Dia menggunakan KLR 650 yang terlalu besar hingga Rosy kerap menjatuhkan motor tersebut. Tiap kali motornya jatuh selalu saja ada yang membantu mengangkat. Bertanya apakah Rosy baik-baik saja, memberikan makanan atau minuman, serta memperbaiki kendaraannya. Salah satu pengalaman yang paling diingat adalah saat Rosy disapa seorang pria tua. Pria tersebut sangat kaget saat tahu Rosy melakukan perjalanan sendiri dengan motor, yang besarnya nyaris sama dengan keledai. Orang tua tersebut kemudian membantu Rosy membereskan perlengkapan kemah dan sangat senang melakukannya. Selain lewat YouTube, Rosy juga menggunakan Instagram untuk berbagai pengalaman selama touring hingga menerima Islam. Lewat Instagram juga Rosy menjawab pertanyaan terkait yang akan dilakukan usai mengucapkan syahadat. Berikut jawabannya dikutip dari Instagram Rosy di Rosy Gabrielle. Apakah aku akan ganti nama? Tidak. Apakah keluarga menerima saya memeluk Islam? Iya. Apakah aku memilih aliran tertentu? Tidak. Apakah aku akan haji atau umroh? Iya. Tahun depan. Apakah aku akan menggunakan hijab?
Tidak untuk sekarang. Apakah aku akan berhenti touring? Tentu tidak. Lewat Instagram Rossi juga menjelaskan sebetulnya tidak akan ada yang berubah dengan hidupnya. Dia tetap Rossi asal Delta, Kanada yang kerap traveling sendiri dengan motor. Rossi sebetulnya kaget dengan perhatian dan berbagai respons yang diperoleh dari netizen. Rossi kembali menegaskan niat menerapkan ajaran Islam dengan baik sepanjang hidupnya. Menjadi perempuan pengendara motor tunggal. Semua orang seperti ingin menolong saya. Saya diundang ke rumah, dibuatkan masakan, dirawat seperti anggota keluarga mereka sendiri kemanapun saya pergi. Saya tidak pernah dihakimi atau dipandang sebelah mata karena penampilan, jenis kelamin, agama, atau merasa terancam, kata Rossi. Ini adalah momen saat saya mengucapkan syahadat, sebuah pernyataan kebenaran atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Syahadat bisa dilakukan di depan umum dengan orang-orang tertentu, atau diucapkan perlahan pada diri sendiri tanpa terpaksa, kata Rossi. Tiap kali motornya jatuh selalu saja ada yang membantu mengangkat. Bertanya apakah Rossi baik-baik saja, memberikan makanan atau minuman, serta memperbaiki kendaraannya. Salah satu pengalaman yang paling diingat adalah saat Rossi disapa seorang pria tua. Pria tersebut sangat kaget saat tahu Rossi melakukan perjalanan sendiri dengan motor, yang besarnya nyaris sama dengan keledai. Orang tua tersebut kemudian membantu Rossi membereskan perlengkapan kemah dan sangat senang melakukannya. Menjadi perempuan pengendara motor tunggal. Semua orang seperti ingin menolong saya. Saya diundang ke rumah, dibuatkan masakan, dirawat seperti anggota keluarga mereka sendiri kemanapun saya pergi. Saya tidak pernah dihakimi atau dipandang sebelah mata karena penampilan, jenis kelamin, agama, atau merasa terancam, kata Rossi.